Kasus korupsi di Pertamina dampaknya berimbas kemana-mana. Ya, yang jelas ini adalah kasus hukum. Pasti ada tersangkanya ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus korupsi ini? Ya menurut Jaksa Agung kan sudah ada beberapa orang yang ditahan. Nggak tahu jumlahnya, kayaknya sih masih bertambah terus. Tapi yang menjadi konsentrasi saya dalam pembahasan ini adalah dampak yang timbul terhadap konsumen bahan bakar minyak yang selama ini mengkonsumsi produk dari Pertamina. Ada gelombang ketidakpercayaan konsumen BBM yang selama ini mengkonsumsi produk dari Pertamina. Nah, sebenarnya persoalan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Beberapa waktu sebelumnya, kasus-kasus ini sering kita dengar. Misalkan pencurian meteran ketika membeli di SPBU Pertamina. Kemudian keluhan-keluhan mesin yang menggelitik setelah motornya atau mobilnya mengkonsumsi BBM produk Pertamina. Ada juga inisiatif beberapa konsumen Pertamina yang berusaha menguji spek dari BBM yang dijual di SPBU-SPBU milik perusahaan BUMN ini. Nah, kalau ujian yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang seperti konsumen itu ya tidak bisa kita pegang. Paling mereka hanya bisa melihat secara fisik atau menilai secara fisik, tapi ingredientnya atau kandungannya tidak bisa dipastikan apakah berbeda antara produk A dengan produk B yang dijual di SPBU milik BUMN ini. Tapi yang jelas, keluhan-keluhan itu banyak kita dengar, banyak kita baca, banyak kita temui ketika orang-orang menggunakan BBM milik Pertamina. Ini yang menarik ya. Untuk menyikapi gelombang kekejaman masyarakat terhadap produk Pertamina, beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menghimbau agar kita mencintai produk dalam negeri. Saya heran dengan pernyataan ini. Kok begini caranya pemerintah untuk menutupi kebobrokan produk yang dihasilkan oleh BUMN kita? Ya, semestinya pemerintah nggak usah bergaya sok nasionalis dengan narasi-narasi ultranasionalis kayak begitu ya. Tapi tunjukkanlah etikat baik kepada konsumen BBM Pertamina selama ini yang banyak dirugikan atau merasa dirugikan. Masih bagus sekarang ini belum ada class action dari masyarakat atau pengguna BBM dari SPBU Pertamina. Coba bayangkan kalau ada class action, pasti akan menimbulkan keguncangan ya. Ya bisa jadi class action yang diajukan itu tidak akan menang, tapi setidaknya akan menyatukan atau mengonsolidasi lebih lanjut kekecewaan para pengguna BBM milik Pertamina. Semestinya Pertamina harus berani bertaruh ya, berani mempertaruhkan diri untuk memberikan kompensasi kepada para konsumen. Kalau tidak, ya kekecewaan itu akan masih berlanjut dan masyarakat saat ini kalau mereka membeli bensin atau BBM di SPBU milik Pertamina, yaitu karena terpaksa, bukan mereka ingin gitu ya. Nah, sebagai gambarannya sekarang ini di kota-kota besar di mana ojek online yang sangat perhitungan dengan hal pembelian BBM itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Banyak para pengemudi ojol ini lebih suka menggunakan BBM milik swasta dibanding BBM milik BUMN ini. Karena dari sisi efisiensi dan juga dari sisi untuk ketahanan mesin itu BBM milik swasta lebih bagus dan itu terbukti, teruji lah. Jadi kita ketahui pengemudi ojek online dalam satu hari dia bisa mengemudi selama puluhan kilometer bahkan ratusan kilo. Jadi mereka bisa tahu lebih dalam, bisa mencermati lebih dalam bagaimana perbedaan BBM dari Pertamina vs BBM milik swasta. Maka nggak heran mereka rela membeli harga BBM lebih mahal agar mesin mereka lebih awet. Tentunya kalau awet kan tidak banyak perawatan, tidak banyak maintenance, dan bisa dipakai
untuk terus bekerja. Ini pertimbangan praktis ya. Dan saya yakin juga para pemilik kendaraan bermotor yang lain juga akan berpikir seperti itu ya. Apa gunanya kita membeli BBM yang kabarnya bersubsidi tapi merusak mesin kita ya. Sekarang begitu ada masalah terbongkar korupsi, ada peningkatan dari RON A ke RON B yang dijual dengan harga yang berbeda, itu masyarakat menjadi marah. Kalau langkah Pertamina cuma menghimbau dan mengiklankan dengan modelnya adalah anak dari salah satu influencer di Indonesia, itu tidak akan berarti apa-apa. Kalau Pertamina tidak ada tindakan yang nyata, himbauan di media akan kalah dengan informasi dari mulut ke mulut di tengah-tengah masyarakat. Selama ini citra BBM Pertamina sudah sedemikian buruk. Maka nggak heran kalau pemilik kendaraan bermotor lebih suka atau beralih ke BBM milik swasta. Dan itu sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Beranikah Pertamina memberikan kompensasi kepada para pemilik kendaraan bermotor? Ya, saya berharap Pertamina mau memberikan itu ya. Dengan segala konsekuensinya, kalau ingin mengembalikan nama baik. Kalau enggak ya, saya nggak yakin. Apakah nama baik atau citra Pertamina itu akan pulih dalam 1-2 tahun ini? Toh hari ini apabila konsumen itu membeli ya, mereka cuma karena terpaksa ya. Bukan karena memang mencintai produk dalam negeri, ya karena terpaksa nggak ada SPBU lain di tempat mereka tinggal ya. Kalau kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, itu masih banyak alternatif BBM swasta ya. Tapi kalau di daerah yang lain, yang di luar Jawa atau di mana gitu kan, bila Pertamina bijak, jangan menyalahkan konsumen. Nggak usah mendesak konsumen untuk membeli produk Pertamina. Kalau Pertamina bisa menghadirkan produk yang memang sesuai spek ya, nggak perlu Pertamina menghimbau masyarakat untuk membeli dengan alasan kalau tidak membeli tidak mencintai produk dalam negeri. Sebenarnya yang tidak mencintai produk dalam negeri adalah pemerintah sendiri. Kenapa masyarakat, rakyat itu selalu dikasih barang-barang tidak berkualitas ya? BBM palsu atau oplosan, beras palsu, ijazah palsu, minyak goreng palsu, hampir semuanya palsu. Bahkan ada uang palsu yang dibuat oleh sebuah institusi pemerintah. Maka selamat datang di negara yang penuh kepalsuan.